Jumpa lagi teman-teman, para subscriber, para penonton semua. Terima kasih yang setia menonton video ini, dan yang baru menonton silahkan di subscribe channel ini. Nah, pada pagi ini saya mendapatkan lagi video terkait dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, di mana sebelumnya saya membuat terkait dengan tidak ada potensi yang kemudian bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi atas putusan Majelis Kehormatan dugaan pelanggaran terhadap 9 hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan kode etik dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama teman, yang perlu saya sampaikan pada video ini, kita perlu tahu dulu bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini dibentuk oleh Mahkamah sendiri, ya. Kenapa dibentuk? Adalah di mana dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Nah, teman-teman harus ingat ini. Ini kedudukan Majelis Kehormatan yang pertama. Yang kemudian, peraturan Mahkamah Konstitusi adalah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, ya, pada tanggal 2 Februari 2023 oleh Pak Anwar Usman, di mana peraturan Mahkamah Konstitusi ini adalah perubahan peraturan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu teman-teman yang pertama yang harus diingat. Kedua, teman-teman yang harus ingat lagi bahwa sesuai dengan pasal 11 ya, objek pemeriksaan Majelis Kehormatan adalah dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 yang dapat berupa laporan atau temuan. Nah, makanya poin yang kedua yang pengen saya sampaikan di sini adalah teman-teman harus mengingat, harus tahu objek pemeriksaan Majelis Kehormatan ketika menerima aduan atau temuan dari seseorang dari badan hukum atau lembaga yang melaporkan atau menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Nah, jangan kemudian menambah-nambah objek pemeriksaan atau menambahkan objek yang dapat diputuskan Majelis Kehormatan, karena ini kita harus berpedoman pada undang-undang. Nah, sesuai pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sekali lagi saya sampaikan bahwa objek pemeriksaan Majelis Kehormatan adalah pertama, dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dapat menjadi laporan atau dugaan yang dapat diperiksa, ya, yang dapat diperiksa oleh Majelis Kehormatan. Nah, di mana dalam pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023, jenis-jenis pelanggaran adalah pertama adalah melakukan perbuatan tercela. Kedua, tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Nah, ketiga, melanggar sumpah atau janji jabatan. Keempat, dengan sengaja menghambat mahkamah memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7B ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya adalah nomor 5, melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Nah, kemudian yang berikutnya melanggar larangan sebagai hakim konstitusi. Nah, teman-teman harus mengingat ini. Kemudian, melanggar larangan sebagai hakim konstitusi ini ada terdiri dari 3 jenis. Pertama adalah merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri. Yang kedua, menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya, mendahului putusan, dan atau yang terakhir adalah tidak melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi. Nah, tidak melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi ini ada 3 macam lagi, teman-teman. Pertama, menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya.
memberlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak. Dan yang ketiga adalah menjatuhkan putusan secara objektif, didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka terhadap terhadap berita yang saya dapatkan pada pagi tadi, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpengaruh atau bisa membatalkan atau bisa mengubah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, dari jenis pelanggaran yang saya sampaikan tadi, sebagaimana dalam pasal 10, pasal 11 peraturan Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun yang mengatakan dapat mengubah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, karena ini ramai sekali, di mana terkait dengan Capres dan Cawapres ini merupakan berita yang kemudian terus digodok oleh orang-orang yang mungkin ada kepentingan politik atau yang lain-lainnya. Boleh berbeda pendapat, tetapi kita harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau kita tidak taat hukum, kalau orang yang menegakkan hukum pun tidak taat hukum, bagaimana yang lainnya? Ya, bagaimana masyarakat melihat suasana ini? Jadi kita sebagai orang hukum juga perlu menyampaikan yang sesuai dengan hukum. Ya, jangan kemudian membuat suatu dalil, memberikan suatu pendapat yang kemudian hanya menurut kita sendiri, hanya yang menguntungkan diri kita sendiri. Oh tidak, ini adalah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, teman-teman. Saya ingatkan lagi bahwa di mana dalam video saya sebelumnya saya pernah menyampaikan, putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah sangat mengikat, ya, bukan hanya mengikat para pihak, tapi mengikat semua orang, ya, mengikat semua orang. Atas putusannya wajib ditaati dan dilakukan, ya, dilaksanakan. Nah, pada video saya sebelumnya memang sudah saya sampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini berkekuatan hukum tetap sejak sudah diucapkan, final dan mengikat. Kemudian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diucapkan, yang sudah diputus, tidak dapat ditempuh upaya hukum. Jadi belum ada upaya yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Jika ini benar-benar saya pengen menayang juga kepada teman-teman, barangkali menemukan dasar hukumnya, ya. Jika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat mengubah, jangankan membatalkan, dapat mengubah putusan Mahkamah Konstitusi, maka ini akan menjadi presiden baru. Dan kita harus lihat dulu sejauh mana kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Karena harus diingat, saya perlu menegaskan kembali bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya melakukan pemeriksaan pemutusan pelanggaran kode etik dan dugaan adanya temuan terhadap perilaku hakim konstitusi.